Terlalu cepat 20.000 tahun. Yo, what's up guys, and welcome back to my YouTube channel. Masih bersama gue Felix Kusuma, reviewer action figure dari berbagai macam merek dan lini. Dan di sini untuk video kali ini kita masih melanjutkan ya untuk lini Ultraman untuk bootlegnya. Jadi hari ini kita kedatangan action figure SAF Ultraman Zero bootleg atau KW atau palsu atau tidak ori atau apapun kalian nyebutnya ya. Jadi ini adalah SAF Ultraman Zero buatan dari Legend Creation. Ini bisa kalian coba lihat di sini. Ini untuk mereknya. Ini adalah bootleg dari Legend Creation. Oke, jadi ini penampakan boxnya bisa kalian lihat. Di sini ada tulisannya Ultraman Zero. Di sini ada gambar Ultraman Zero-nya. Lalu kita bisa melihat di dalam ada isi figurnya. Lalu tampak samping, tampak belakangnya seperti ini. Ini ada pose-pose keren dari si Ultraman Zero-nya. Oke, tampak atas ada mereknya di sini Legend Creation. Dan di bawah juga ini ada tulisannya Legend Creation Ultraman Zero. Oke, dan kalau dari segi box sih mirip banget seperti yang ori. Hanya bedanya di sini ini tidak ada logo Bandai-nya ya di sudut kanan bawah ini. Melainkan di sini ada logo Legend Creation-nya. Oke, langsung saja kita unboxing. Dan ini by the way nggak segel. Padahal ini gue belinya baru MISB dari Shopee Malaysia. Sekali lagi dikirim langsung dari China. Dan untuk yang ini tidak ada bonusan apa-apanya ya. Oke, kita singkirin aja dulu kotaknya. Lalu ini kita bisa lihat dari dalam blister. Di sini gue sudah melihat sebuah penampakan yang kurang enak. Ini nampaknya kepalanya copot dari lehernya ya. Jadi di sini kita bisa lihat ini dapat SAF Ultraman Zero-nya. Lalu ada part kepalanya yang tanpa Zero Slugger-nya. Lalu kemudian dapat part-part tangannya juga. Lalu kemudian ini untuk Zero Slugger yang bisa dipegang. Dan juga ini ada Zero Slugger yang terpasang di dadanya di color timernya. Lalu ini ada part color timer yang warna merah. Lalu ini ketika Zero Slugger-nya bersatu. Oke, langsung saja kita coba buka blisternya. Oke, dan kita angkat keluar figurnya ya, seperti yang gue bilangin tadi. Di sini ternyata dari dalam ininya aja boxnya si kepalanya udah copot. Coba kita pasangkan kembali terlebih dahulu ya. Oke, kurang lebih kayak gini. Oke. So, inilah dia SAF Ultraman Zero bootleg dari Legend Creation. Bisa dilihat ini untuk segi detail ini tampak lumayan cakep. Jadi kalau cuman sekedar dilihat dari jauh ini sebenarnya udah kelihatan lumayan bagus sih. Cuman kalau kita perhatiin lebih dekat lagi ya, jadi bisa dilihat seperti biasa untuk bootleg selalu kayak ada part yang catnya nggak rapi kayak gini, kayak boncel-boncel gitu. Oke, kita coba lihat lagi untuk detail-detailnya. So far oke sih, nggak terlalu banyak yang lecet-lecet catnya seperti si Ultra X Ultraman 3 kemarin. Oke, so far detail bagus. Next, kita coba masuk kepada bagian artikulasinya. Artikulasi kepala. Menengok ke atas, oke bagus. Menunduk ke bawah, juga bagus. Oke, berputar 360 derajat, nggak ada masalah untuk perputarannya. Oke, lalu kemudian artikulasi tangan. Oke, ini
bagus, nggak ada halangannya. Lalu kemudian coba kita tekuk. Oke, bisa ditekuk, lalu bisa diputar. Oke, ini juga ada, di sini ada joinnya, bisa digoyang-goyangkan. Lalu seperti biasa di pergelangan tangan juga bisa diputar-putar untuk tangannya. Oke. Cuman untuk yang ini nggak seseret yang si Ultraman 3. Jadi ini lebih mudah digerakkan, tapi nggak yang letoy banget, tapi nggak seseret yang Ultraman 3. Oke, lalu kemudian artikulasi bagian perutnya. Ini membungkuk ke belakang. Oke, lalu kemudian membungkuk ke depan. Oke, lalu ke samping. Agak kaku untuk bagian ininya, artikulasinya. Dan ini setelah gua coba ke belakangin, bisa dilihat di sini. Ini ada nemu defeknya ya, cat yang tidak rapi di sini. Ada bintik-bintik putihnya. Tapi kalau diginiin bakal ketutup. Oke, lalu kemudian lanjut kepada artikulasi kakinya. Menendang ke depannya. Oke, lumayan. Cuman ini kayaknya ball jointnya agak gampang copot kalau terlalu ekstrim posenya. Oke, lalu kemudian ditekuk ke belakang sebanyak ini. Oke, lalu ada artikulasi di pergelangan kaki, dan ini harusnya bisa ditekuk juga. Oke, bisa ditekuk ya pada bagian depannya, layaknya SAF. Cuman ini memang sedikit agak keras. Lalu kemudian ya sekali lagi di sini bisa copot kalau agak dimainkan. Dan di sini kayaknya dia agak kesulitan. Oh, bisa untuk split. Bisa splitnya segini. Oke. Dan ini coba gua guncang-guncangkan. Lumayan, nggak terlalu letoy-letoy amat. Cukup playable. Jadi figur itu bagusnya memang nggak terlalu letoy, tapi juga nggak terlalu seret, biar lebih gampang untuk dimainkan. Karena kalau terlalu seret juga agak takut patah ketika digerakkan. Oke, lalu kita coba ganti aksesorisnya, coba cari part tangannya. Ini kita buka dulu, masih ada plastik-plastiknya, masih ada isolasinya gitu. Terus kita ganti, coba pakai part tangan yang ini. Oke, kita copot part tangannya, lalu kita coba pasang dengan part tangan yang lain, apakah bisa? Oke, bisa. Oke, kayak gini. Oke, langsung bisa pose keren. Ala Ultraman Zero. Gimana? Kalau dari sini gue liatnya cukup oke sih, cukup meyakinkan untuk figur KW-nya ini. Nggak terlalu kelihatan yang jelek-jelek banget gimana gitu. Cukup oke kok kalau budget kalian terbatas. Dan oh ya, ini gue beli di Shopee Malaysia kemarin itu, kalau nggak salah harganya 70 ringgit. Jadi kalau di rupiahkan itu kurang lebih 200 ribuan untuk SF bootleg Ultraman Zero-nya ini. Oke, sampai sini cukup bagus. Kemudian kita coba ganti part kepalanya.
Kita coba pakai part kepala yang botak, yang nggak pakai zero sluggernya. Oke, ini gampang masuknya. Terus kita coba, gue penasaran sama part yang ini. Coba kita buka color timernya. Oh, bisa dibuka color timernya, gampang, nggak seperti yang si Ultra X 3 kemarin. Lalu kemudian kita pasangkan ini. Oke, jadi ini zero sluggernya yang nancap ke dadanya ya. Oke. Well, di sini dari segi detail oke, dari segi aksesorisnya juga oke, dan di sini untuk pergantian aksesorisnya juga nggak ada kendala. Lalu kemudian di sini ada part tangan yang ini di lengannya ini ada braceletnya ini untuk perubahannya si Zero ini ya, jadi Strong Corona atau Luna Miracle, ataupun untuk berubah jadi Ultimate Zero. Ini coba kita ganti juga, bisa nggak ya? Ini kayaknya agak susah. Dan gue agak takut untuk ngelepasnya, soalnya ini sangat riskan. Tadi gue lihat ini kayak berpotensi untuk patah kalau dipaksa cabut ya. Jadi lebih baik nggak usah dicabut aja. Oke. Jadi kurang lebih segini aja untuk aksesorisnya. Harusnya sih sama persis seperti bawaan yang orinya, dan dari segi detailnya juga cukup lumayan. Dan juga untuk ganti-ganti partnya ini kurang lebih bisa diganti juga, kecuali yang tadi part yang ini gue nggak berani coba cabut ya, takutnya nanti patah. Well, untuk SF Ultraman Zero Bootleg ini gue rasa cukup layak kalau misalnya budget kalian terbatas tapi ingin punya si anak emas yang terlalu cepat 20.000 tahun ini. Ini bisa coba kalian cari di Tokopedia. Dan untuk action figure KW seperti biasa, kalau di Indonesia gue rekomendasikan bisa coba beli di Tokopedia-nya si Nogo Shop ya. Dan sekali lagi, untuk video ini tidak disponsori oleh Tokopedia maupun oleh Nogo Shop, tapi kalau misalnya ada adminnya Nogo Shop yang nonton video ini terus mau sponsor, mungkin bisa diinformasikan ke bosnya ya, saya nggak nolak. Oke, well, kurang lebih segini saja mungkin untuk video unboxing dan review dari SF Ultraman Zero Bootleg dari Legends Creation. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, lalu kalian share ke teman-teman kalian. Dan kalau misalnya kalian penonton baru, jangan lupa untuk subscribe juga ke channel saya biar nggak ketinggalan video unboxing yang keren yang lainnya. Dan kalau kalian misalnya ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Sekian aja untuk video kali ini, gua Felix dan gua pamit, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Ciao.